Jangan lupa di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Cengkareng Timur. Kali ini tentang kulkas 2 pintu syak yang bisa dingin. Kulkas hangat, tidak ada es batu di freezer. Bila gejala-gejala kulkas seperti itu bisa dipastikan ada bagian komponen yang rusak. Defrost bimetal, timer. Berikut videonya. Pertama, cek pembuangan air di belakang dan dia kering. Dan ada kebocoran air menetes di kulkas bagian bawah. Di sini lakukan pembukaan untuk melihat bagian dalam. Nah, di situ ada nama Defrost bimetal. Dia yang mengatur arus pada saat pencairan es setelah proses pendinginan selama 6 atau 7 jam. Sini kipasnya berfungsi baik, nampak terlihat ada bunga es di bagian evaporator. Ini bagian defrost, sepertinya ini udah pernah diganti. Lihat dari kabel-kabel sudah diselotip. Ya, ini pastikan sudah pernah ada penggantian di bagian yang sama, yaitu defrost bimetal. Ini aliran pendinginan dari bagian freezer ke bagian kulkas bawah. Nampak lubang-lubangnya. Nah, bisa kita lihat. Nah, sebelum ini ada bunga terjadi blok es ya, blok es. Nah, itu sehingga mampet. Bila terjadi blok es di bagian penutup defrost tadi, maka aliran udara ke bagian kulkas pintu bawah akan tertutup. Nah, untuk membantu percepatan penghilangan bunga esnya dapat dilakukan dengan penyiraman air hangat. Nah, ini untuk memastikan bahwa saluran pembuangan berfungsi baik, yaitu dengan memasukkan kabel atau benda lain ke lubang pembuangan di sodok-sodok. Bisa dilakukan dengan tarik dorong. Ya, untuk bagian tutupnya kita singkirkan dahulu. Dan bila ada blok es di bagian ini, bisa didiamkan beberapa saat sampai dia luntur. Nah, bisa dibuka juga. Kembali ke kabelnya pernah diganti, unitnya, komponen pernah diganti. Dari selotip warna kuning, oranye, 2 kabel warna oranye terhubung dengan, nah ini ada terminal kabel. Kita copot saja bagian tersebut. Ada 2 kabel yang menuju arah bimetal defrost ya, untuk agar bunga es cepat luntur, kita bantu dengan air hangat. Kita siramkan, dan di kulkas ini pastikan bahwa saluran tidak mampet, karena pas di air mengalir ke penampungan di bak di belakang. Ya, dengan air hangat bisa membantu percepatan. Ya, setelah karena ini kipas, power kabel untuk kipas tergabung di satu bagian dengan bagian yang akan kita ganti, maka kipasnya kita copot dahulu. Ada 2 baut kiri dan kanan. Ini untuk kulkas sharp 2 pintu. Jadi kita buka saja. Ada 2 baut, hati-hati bautnya copot, jatuh.
Ya, kita tarik saja bisa. Bagian ini terpisah. Ya, kipas untuk subwoofer itu seperti ini bagiannya akan kita copot defrost bimetal. Ya, ini defrost yang lama, ini yang bimetal yang baru. Fungsinya komponennya adalah dia akan mematikan atau menyalakan bagian heater, di mana bagian heater ini berfungsi untuk pemanasan, sehingga bila terjadi pemanasan pada bagian defrost, bagian evaporator, maka ada es menjadi cair. Ya, kita cabut defrost bimetal yang lama. Kabelnya kita pastikan bahwa barangnya sama. Untuk memudahkan dan meyakinkan, kita pastikan barangnya sama dengan kabel yang sama pula. Kita bisa cek di tutorial tentang komponen-komponen kulkas. Di sini kita memastikan kabelnya sama. Nanti kabel ini kita potong karena pernah disambung, bagian ini kita potong. Nanti penyambungan kembali seperti defrost yang lama. Ya, kita kupas bagian kabelnya. Satu kaki defrost yang baru kita kupas kabelnya, dan satu kaki defrost yang lama masih pada tempatnya agar tidak lupa pemasangan. Sebenarnya kaki untuk defrost ini boleh bertukar, dia tidak mesti kiri kanan, dia bisa bolak-balik dengan kabel yang sama. Kita pakai menggunakan tang untuk melilitkan sambungan kabel agar lebih kuat. Setelah itu kita jangan lupa untuk diberikan selotip. Selotipnya yang khusus untuk selotip kabel, karena dia lebih lentur dan lemnya markup seperti ini. Nah, ini untuk satu kaki dari defrost sudah tersambung dengan kabel. Dan nanti kita lanjut dengan satu kabel kaki defrost lama. Kita buka lagi. Kenapa langkahnya seperti ini? Untuk memastikan bahwa ujung kabel warnanya tidak salah. Nah, kita mengganti kabelnya satu persatu. Kita lihat kembali bagian-bagian ujung kabel. Setelah pasti, kita cabut defrost yang lama dan kita pasangkan sambungan kembali bagian kabel defrost yang baru ke kabel yang tadi kita buka. Nah, seperti ini. Ini sudah tersambung dengan baik. Kita siap masangkan kembali ke bagian kulkas. Ya, kita bisa instalasi. Jangan lupa untuk pemasangan ada dua baut ya, kiri dan kanan. Nggak usah terlalu keras karena pertahanan plastik, cukup tenaga ringan saja. Kita masukkan kembali jacknya untuk koneksi ke alur listrik dan kita rapikan kabel-kabelnya untuk penutupan kembali cover dari ruang evaporator ya, dengan dua baut kiri dan kanan. Oke, setelah ini kita kembali pasang rak-raknya, dan selanjutnya ini
bagian dimana terdapat timer kulkas itu ada di bagian pintu bawah. Nah, ini timer yang lama bentuknya. Jangan lupa kita lakukan dokumentasi agar tidak salah dalam pemasangan, karena ini bukan ahlinya. Ini untuk timer yang baru, ada serinya di sana. Bagian yang tadi kita copot, maka bagian seperti ini. Ini perbandingan antara timer yang baru dan lama. Kita masukkan bagian kabelnya ke timer yang baru. Kita baut kembali. Di bagian belakangnya ada untuk baut. Nah, setelah disambungkan kabelnya seperti ini, ada getaran di timer, itu artinya timer bekerja dalam keadaan dia standby, proses pendinginan. Ini kabelnya udah kita sambungkan kembali, unit-unit kabelnya. Sini ada modelnya, ini 14 ya. 14. Setelah kita pasang kembali, setelah pastikan 1 hari 2 hari ya kembali. Alhamdulillah, es mulai beku dan ruangan di bagian bawah pun dingin hingga buah-buah penyimpanan bisa digunakan. Demikian videonya. Pembelian spare partnya saya melakukannya di online, Tokopedia dengan kata kunci Defrost timer kulkas 14. Iya, untuk kulkas ada 14 atau 3. Mohon dipastikan dengan penjual bahwa kita mencari timer kulkas 14. 14 ini melambangkan bahwa powernya ada di kaki 1 dan kaki 4. Untuk defrost B metal kita cari namanya defrost B metal, maka akan keluar produk-produk biasanya umum. Untuk defrost ini semua kulkas sepertinya sama produknya ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.